Organik anorganik menurut setahu orang ya sama-sama aja. Sebetulnya. Berarti malah biasanya lebih kecil yang organik. Apanya? Ininya ukurannya. Oh yang organik lebih kecil. Biasanya ya. Kalau beli pakcoy misalnya organik lebih kecil. Itu tuh di sini aja atau di luar negeri juga sama? Nah itu orang nggak tahu. Kalau di luar negeri, orang belum pernah Di soalnya. custom gitu. Ukurannya di custom. Nggak ngerti deh. Pokoknya ya kan semua yang kita makan sekarang udah rekayasa genetik kan sebenarnya. Seblak juga. Iya. Seblak rekayasa genetik. Jadi seblaknya kalau ada radiasi gamma lama lagi. Beta dan alfa. Gitu. Jadi kan bisa. Oh kalau cari kerjaan di kota yang orang nggak usah pindah kota tapi masih bisa dapat segitu, masih bisa tuh dapat. Gitu. Ya jadi di-adjust-nya dengan income yang kita dapat lah gitu ya. Ya kita kebutuhannya segitu, adjust dulu kebutuhannya supaya kita bisa cari income yang nggak terlalu jauh, tempat kerja yang nggak terlalu jauh, nggak terlalu capek misalnya gitu. Biar nggak absen juga di rumah, tapi rumah tetap terpenuhi. Yes. Ya itu bisa jadi opsi. Kayak misalnya kebutuhan rumah tangga kan kehitung tuh itu mah udah bisa diukur. Kecuali kalau misalnya memang mau ambisius kayak kawan orang mau ngumpulin soalnya. Ngumpulin apa? Ngumpulin duit nih. Supaya orang bisa financial freedom misalnya. Ya. Jadi nggak apa-apa deh orang ngorbanin 5 sampai 10 tahun tapi di tahun ke-11 orang udah bisa lebih santai misalnya gitu. Ya. Gitu ada yang kayak gitu. Tapi tergantung umur anak nggak sih harusnya kalau yang kayak gitu? Maksudnya dengan berani ngambil keputusan jauh dari keluarga, harus melihat umur anak dulu nggak sih? Maksudnya umur anak di sini tuh misalnya nih anaknya masih usia katakan bayi lah, katakan bayi 5 tahun ngambil. Jadi pas kita balik tuh usia anak udah 5 tahun. Nah 5 tahun ke sana kita bisa temenin. Karena kan kalau bayi nggak sadar ya siapa yang gendong dia. Kesana aja gitu lah, kasarnya kayak gitu. Jadi tidak terlalu terbebani harus memenuhi kebutuhan emosionalnya si anak. Beda kan kalau misalnya kita tinggalin anak yang SMP lah misalkan. Itu kan masih butuh sosok ayah ya sebagai apa ya kasarnya. Jadi kompas moralnya si budak ya, jadi dasarnya ya mun kayak sosok ayah tuh. Harus mempertimbangkan hal seperti itu tuh. Karena mau bagaimanapun sebenarnya nggak enak juga meninggalin pas bayi atau pas anaknya remaja. Kecuali budaknya ngasih kuliah gitu. Ya, kecuali budaknya kayaknya kuliah nggak penting-penting amat. kamu kerja aja deh. Kurang esensial dalam hidup tuh kayak. SMA aku mau STM aja lah. Wajib belajar 9 tahun kok. Terus kayak sebenarnya belajar tuh nggak harus dari sekolah. Emang siapa sih yang kenapa harus wajib misalnya gitu ya? Wajib belajar 9 tahun kenapa harus wajib? Yang wajib emang siapa sholat. yang nentuin yang wajib mah kan ibadah. Bingung tuh bapaknya pasti. Kalau ada anak itu pasti bapaknya benar kata si Imam. Bapaknya pasti bingung karena anak kecil umur 2,5 tahun stoik misalnya gitu. Pasti karena bapaknya juga sih. Belum tentu. Bapaknya sotoy biasanya rata-rata. Biasanya dia melihat apa yang dia Bapaknya sotoy anjing. Saya kan pasti kan tadi usia itu kan pasti melihat diskusi antara suaminya bapaknya dengan istrinya misalnya. Kalau bapak nggak penting, udah gini-gini. Saya kan pasti Nempel tuh. Bener juga sih bapak, kayaknya nggak penting. Bentar lagi Aing pasti diserang nih anjing. Kenapa dia merasa terserang? Bentar lagi udah gini matanya anjing. Enggak karena tadi menarik. Karena biasanya realita nanti gitu. Biasanya realita budaknya mah cicing. Indungna nu gandeng biasanya. Jadi di saat ditanya, kamu tuh bisa nggak cari uang? Kasaha kabudak. Budaknya kan tadi kan bapaknya. Kan kayak bawel. Lamun misalnya misalkan budak misalkan di usia seberapa kayak lamun tiletik misalnya. Ti bayi misalnya bayi ya. Misalnya ya. Gitu, ti bayi. Di saat orang nage uget. Bisa nggak kerja aja udah. Ini tuh udah pusing. Itu tuh realitas satu. Ya, ada. Atau yang suaminya kerja, istrinya tuh kayak, kok bisa nggak hadir?
Iya bingung. Jadi kan jadi itu sebenarnya dari konteks ini tuh kerja jauh dari keluarga tuh karena akan menghadapi polemik itu. Makanya kenapa tema ini tuh kita bahas karena pasti teman-teman juga yang ada di usia-usia itu apa namanya baru jadi papa muda baru jadi papa baru gitu ya apa segala macam akan ada di posisi ini. Tapi biasanya dalam obrolan asup tah bibit bebet bobot tah biasanya dirinya keluar dimana ditanya biasanya persiapannya jika persiapan menuju pernikahan gimana untuk urus anak gitu karena sakit income-nya berapa. Nah biasa di usia di angkatan orang biasanya tuh itu yang jadi dikasih tahu dari awal. Kalau kayak tadi kata kamu kayaknya sebulan buat anaknya 10 juta. Jadi cari yang lain aja. Ya berarti ya sudah tidak bisa di ini. Tapi di saat cinta mulai masuk rada buta tadi. Enggak kalau lagi kalau misalnya kebutuhannya masuk akal mah nggak apa-apa kali tuh. Iya makanya kan ya bahasanya teh karena breakdownnya masuk akal gitu. Dia ngasih apa namanya? Dia ngasih bargaining ya. Penjelasannya jelas penjelasan set kieu. Orang datang dengan penjelasan yang lain. Aku sih jelas. Ternyata kamu gak jelas. Ya udah. Itu beda kasus. Nggak tahu ternyata itu tuh bisa jadi kayak ayeuna orang sama Kamali sudah menikah. Nah, Kak Keri hendak kan sama orang tadi kan posisinya kan hendak akan menuju ke sana. Nah, gitu-gitu bisa mulai diobrolkan ya udah di badamik diobrolkan ya. Orang kemarin dikasih tahu sama kakak sepupu orang lah lagi bayi mah masih murah katanya. Apanya nih biaya kebutuhannya gitu urus anak. Nanti begitu dia sekolah ya bukannya mahal tuh pas bayi enggak nanti begitu dia sekolah katanya mulai di situ tuh agak tapi setuju sih karena biaya sekolah karena kan kayak baju aja. Biasanya kan baju kan turunan gening. Maksudnya kan biasanya ini karena kan lebar kan kalau dia beli baju. Banyaknya turunan dari kakaknya. Iya dari anak kakak sepupu kan biasanya suka pada disimpan-simpan tuh. Iya. Benar. Jadi nggak banyak keluar uang untuk beli baju kecuali kalau ada yang sifatnya egosentris lah gitu juga. Oh ini anak ini lucu nih bajunya beli 1 atau 2. Iya. Tadi menarik. Kalau sekolah anak, iya. Bakal lu penting sekolah atau henteu Kang Maldi? Kang Keri oge. Oh anak ini harus sekolah gitu? Bukan. Enggak ke sana. Ya harus atuh. Iya maksudnya nu penting sekolah atau cari yang paling kualitas gitu. Iya maksudnya ya nggak usah yang paling kualitas tapi ya tadi paling kualitas tapi rada di. Orang ambil middle-nya aja sih kalau orang. Kalau lihat di kota misalnya kota orang tempat orang tinggal ada nih yang PAUD lah misalnya PAUD ya mahal banget lah gitu. Kalau PAUD mah biasa aja. Tapi nanti begitu dia masuk SMA karena untuk jejaring SD maksudnya dari mulai SD negeri lah. Enggak lah kalau orang SD nggak terlalu gimana banget lah. Yang penting ada temennya lah ya. Yang penting dia bisa berkawan aja. Kan karena orang tuanya kan pinter kalau orang kan anak orang tuanya kan wawasannya tinggi. Nada kan ngomongin nada kan dari istri orang kan. Jadi untuk wawasan di luar sekolah udah bisa diajarin di rumah. Oh jadi nggak butuh amat sekolahnya. Buat berteman maksud orang. Buat supaya dia bisa punya social skill gitu. Nanti pas SMA juga sama. Carinya yang kalau bisa masuk SMA unggulan. Karena ya teman-temannya unggul maksudnya yang masuk ke situ juga. Lebih unggul daripada yang di sekolah lain apa gimana gitu. Pas nanti kuliah ada benernya juga kuliah cari kampus yang unggulan lah bahasanya gitu. Iya. Karena ya orang-orang yang masuk ke situ juga mindsetnya juga beda atau apa. Relasi sihnya maksudnya untuk berelasi untuk nanti dia nyari teman-teman yang bisa mendukung profesional dia lah gitu. Biar bisa hidup ke depannya. Iya. Bukan berarti di kampus orang nggak begitu dulu ya gitu. Soalnya kan ya realitanya begitu. Maksudnya banyak sekarang ya anak-anak kan dimasukinnya udah maksudnya anak ya nyari yang paling pendidikannya yang kualitas top lah dari SD gitu biasa namanya gitu. Dengan BSD
TK lah mungkin sekarang. Iya. Apaan Pak? Udah Iya, Udah kayak sebelum belasan. kemarin aja adik orang masukin anaknya ke prasekolah. Prasekolah. Iya, ke apa? School. Yang playgroup aja, playgroup yang main gitu. Iya, supaya dia mau berkawan apa segala macam aja udah berapa? Ya kan dengan biaya mahal dari playgroup, level playgroup aja sampai ke jenjang katakan Atau kuliah. mungkin jadi mikir gini ya. Tapi bener juga tadi pas awal dibilang, karena mungkin kehadiran orang tua untuk ngajarin anak yang lebih penting daripada Setuju. sekolah. Bukan daripada sekolah unggulan. Salah ngomong kan deh. Daripada sekolah unggulannya. Iya, ya. Kan sekarang gini, mirisnya ayeuna teh nggak pada pengen masukin negeri lagi. Kalau bisa swasta, dia ngambil swasta karena misalnya teh gitu kan. Ya pembenarannya pertama kualitas segala macam. lingkungan kayak katanya kan begitu kan. Meskipun ya nggak ada lah yang pasti menjamin begini, tapi yang ditawarkannya lingkungan yang lebih safety, terus misalnya ya maksudnya kurikulum juga yang lebih yang ini gitu dibanding ya sekolah negeri. Nggak tahu, makanya ini entah jadi kritik juga buat pemerintah, tapi realita keadaannya begitu gitu. Orang tuh tidak pengen masuk SMA ini gitu, maksudnya itu karena SMA negeri ini gitu, karena unggulan top gitu ya. Orang lain mendingan ngambil sekolah swasta gitu. Ya. Mungkin itu tuh jadi gantinya ketidakhadiran orang tua. Mungkin gitu ya, ketidakhadiran orang tua, ya udah saya bayar dengan orang yang bisa menggantikan pelajaran ini yang lebih unggul gitu. Meskipun maksudnya gitu untuk hal-hal yang esensial gitu ya, yang via fundamental anak gitu, ya memang sebaiknya kita yang ngajarin. Iya. Salah satu contoh aja misalnya. Salah satu contoh, kalau orang udah beberapa kali di podcast, kalau bisa urusan agama itu orang yang ngajarin. Ayah. Ayah gitu yang ngajarin. Ajak ke Urusan masjid perabotan. dan maki-makian itu bos. Jadi dibawa ku babe gitu. Karena kan fundamentalnya. Nah itu makanya emosional absen tuh kayak menakutkan ya, maksudnya selain emosional absen, emosional fisik ayah gitu yang budak gitu. Ya. Menakutkan sebenarnya tuh. Emosional absen makanya ada band-band emo. Iya Ya, benar. fungsinya band-band Iya, Iya. rata-rata berangkatnya dari itu kan. Orang aja nama band popang orang dulu Sacrifice for Glory. Bagus banget ya namanya. Pengorbanan untuk sebuah kejayaan. Asli. Anjay. Glorial lagi. Sacrifice Glorial. Gitulah teman-teman, buat teman-teman yang ya itu hendak menuju 30 dan sudah di 30, semoga obrolan ini mewakilkan kalian yang aja gimana ya. Kalau misalkan belum, coba tonton podcast Raditya Dika. Iya, lebih berbobot lebih kayaknya. relate. Gitu. Ya mungkin pertanyaannya yang lain sampai sekarang sih pasti. Hit bang closing kamu. Entar jangan. Anu ngeset laki-laki sebagai provider tuh munculnya tuh dari mana sih? Dari agama. Selain Agama udah selesai. Gini. Di Al-Qur'an ada soalnya. Iya. Okay. Mana mau lawan Al-Qur'an? Begini provider nih, ngomongin provider kayak M3, XL. Iya. Ngomongin yang nge-provide itu kan artinya kebutuhan zamannya esensial, kebutuhan esensialnya kena. Iya. Asal dapet lah. Oh, TikTok kalau itu. Standar TikTok. Nah, TikToknya berarti Ya standar sosmed kalau sekarang. masyarakat berarti. Iya, dibentuk sama norma sosial yang baru. Norma sosial kontemporer. Anjay. Iya, karena mungkin pemikiran kenapa laki-laki harus di provide. Nah, itu juga biasanya dari TikTok juga tuh. Apaan? Gimana? Ya Apa laki-laki harus kan di-provide? betul kan. Kita tuh sebagai provider. Iya. Terus langsung datang tuh TikTok Heeh. dengan standarnya terus menghasilkan pemikiran. Ya kok laki-laki harus providing. Harusnya gila. Oh. Ya gimana Tapi ya? ya memang sih. Tapi kalau secara misalnya kenapa nominalnya harus segitu, Nah, apa itu mah itu. kayaknya ya itu mah dibentuk sama sosial lah Sosial. gitu, Ya. sama kayak misalnya merokok harus Marlboro kayak gitu. Harus merek-merek yang di atas 50.000. Padahal tit pun ada kan. Padahal yang lain juga Yang ada. lain ada. Kalau misalnya nyari esensinya harus yang penting rokok. Rokok. Tapi makanya selalu ada opsi di tengah. Ya. Jadi nggak
Ya nggak enak banget, tapi Iya. jangan yang mahal-mahal banget. Ya kita pun masih enjoy. masih tetap Iya. bisa enjoy apa. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang tidak pandai untuk berkomunikasi. Hmm. Ya contohnya kan ya kalau Misalnya kayak orang lah, orang kan nggak pandai. tai semua diomongin. Apa sih? Enggak, sebenarnya kayak misalkan kita kan karena bisa jadi kita utarain dulu. Kan banyak orang-orang yang nggak bisa. Misalnya kayak gini. Coba kau pikirin, ini tuh akan begini. Iya, maksudnya saya tuh ada persuasif nih dengan si calon atau memang si istri itu bisa ngobrol secara komunikasi. Nah, biasanya beberapa konten yang lain adalah mengajak kita, misalkan si laki-laki itu untuk coba biar standarnya kayak gini, coba kamu pikirin bahwa ini teh bisa loh begini gitu. Karena nggak semuanya teh plek-plekan bahwa laki-laki hidup untuk menghidupi teh ente konteksnya teh untuk gitu Iya. tidak hanya seperti itu gitu kan. Jadi bisa diajak ngobrol gitu. Karena banyak kan maksudnya laki-laki juga yang memang nggak bisa ngomong gitu. Mun saya nanya, saya kudu nanya naon gitu kasarnya gitu. Ya akhirnya mungkin gitunya beberapa konten itu teh bisa membantu untuk takieu tah. Kamu bisa coba di sebelum melakukan pelamaran teh coba bisa bargaining heula, bisa ditanya apa segala macam supaya tidak memaksakan, balik dari kan poin awal. Tidak usah memaksakan sekiranya emang tersanggup atau misalkan ya atau tidak tersanggup atau misalkan memang ternyata dua belinya tidak cocoknya enggak lain berarti gitu. Jadi bisa ketahuan, bisa ngukur dari awal. Bisa ngukur dari awal gitu. Cuma udah Kang Aldi. Bubur juga nggak ya, Bang? Yang itu. Ya, teman-teman makasih udah dengerin. Bye.